Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang ambigus genitalia ya, yang kedua ya. Kan sebelumnya kan kita udah membahas tentang ambigus genitalia ya, yang paling sering yaitu congenital adrenal hyperplasia atau hyperplasia adrenal congenital. Nah, kita kan sekarang tuh akan membahas tentang 5 alpha reduktase defisiensi dan ini AIS ya, atau androgen insensitivity syndrome, dan kita akan mencari tahu bagaimana perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan ada pasien ya, atau anak-anak ya, atau bayi yang baru lahir kan ketemu ginian, kita harus curiga adanya ambigus genitalia ya. Kemudian kita langsung aja nih ke yang pertama tuh 5 alpha reduktase defisiensi. Kalau pada 5 alpha reduktase defisiensi kan kita udah tahu semua ya. Ini kan berarti dia ada penurunan pada enzim 5 alpha reduktase. Berarti kan kalau misalkan kita tarik dari fisiologi testosteron ya, jadi di sini kita harus tahu juga nih ya fisiologinya dari testosteronnya ya. Yang gampangnya kan kalau testosteron kan dia ini testosteron akan berubah menjadi dihidrotestosteron kan, berubah nih ya menjadi dihidrotestosteron. Ini DHT ya, dihidrotestosteron, oleh bantuan enzim apa? Oleh bantuan enzim 5 alpha reduktase ya, reduktase defisiensi. Nah, kalau misalkan ininya nggak ada ya, nggak ada 5 alpha reduktase defisiensi, otomatis kadar dihidrotestosteronnya tuh bakal nurun. Nah, karena kadar dihidrotestosteronnya bakal nurun, otomatis kan testosteron kan awalnya kan dia mulanya kan normal aja kan ya, karena dia tertumpuk kan testosteronnya kan jadi banyak kan, karena nggak ada enzim yang mengubahnya. Jadi dia nanti pas di serum testosteronnya tuh ya, ngecek laboratorium serum testosteronnya tuh bakal meningkat ya pada 5 alpha reduktase defisiensi. Jadi itu penyebabnya tuh pada enzimnya ya, pada enzimnya, sehingga DHT-nya turun, testosteronnya bakal naik kan gitu. Sehingga terjadi gangguan pada ambigus genitalia ya, pada pria maupun wanita. Tapi paling banyak sih pria sih ya. Itu. Oke, kita udah tahu ya konsepnya bagaimana. Kita langsung ke etiologinya. Kalau etiologinya tuh disebabkan oleh autosomal resesif ya, sama seperti congenital adrenal hyperplasia ya. Jadi butuh 2 carrier ya, atau butuh yang 2 yang terjangkit gitu kan, ayah atau dan ibunya ya. Jadi sehingga bisa menyebabkan terjadinya autosomal resesif. Dan juga karena ada defek gen pada SRD5A2 ya, yang mengubah 5 alpha reduktase ya. Jadi dia tadi kan kadar dihidrotestosteronnya kan bakal nurun ya. Itu sangat fatal sih, soalnya kalau testosteronnya meningkat tuh dia laju perkembangan sekunder maupun primernya itu bakal terganggu gitu kan. Ini terjadi pada pria saja ya. Jadi kalau wanita tuh nggak ada, wanita tidak terjadi ya, wanita tidak terjadi. Jadi itu terjadinya itu pada pria saja. Tadi udah ya, defek pada 5 alpha reduktase, jadi rasio testosteronnya tuh dan dihidrotestosteronnya tuh bakal nurun, sehingga pas dicek nanti akan terjadi peningkatan testosteron ya secara semu ya, misalkan karena dihidrotestosteronnya tuh nurun. Komplikasinya apa? Kalau komplikasinya, kalau dia ada klitoridismus itu bisa terjadi infertilitas ya. Jadi soalnya ya alat kelamin seksualnya kan nggak bisa berkembang dengan baik kan, jadi dia bisa infertilitas atau namanya nggak subur lah gitu ya, nggak bisa menghasilkan anak gitu kan ya. Kemudian pada tanda dan gejala ya, ini di sini kan tanda dan gejalanya ya. Kalau tanda dan gejala itu bervariasi sih, nanti tergantung dari skala, ada skala Tanner ya, dan skala yang lain-lain juga. Itu kalau misalkan ini alat kelaminnya tuh laki-laki dengan genitalia eksternalnya itu seperti perempuan ya, jadi ya kan nih kayak seperti perempuan kan ya, genitalia laki-lakinya seperti perempuan. Kemudian palusnya tidak memanjang ya, palusnya tidak memanjang dan tidak membentuk seperti penis kan, nih kayak bentuknya tuh kayak wanita lah ya. Masuk juga bisa ada hipospadia kalau misalkan dia masih ringan atau sedang. Dan juga genitalnya ambigu nih, kok ini genitalnya wanita apa pria ya, padahal pas dicek kan dia awal-awal kan ya pria kan, tapi pas dicek ininya genitalnya kok kayak wanita gitu kan ya, jadi nggak jelas. Kemudian bisa skrotumnya tuh tumbuh lebih besar ya, kalau ada kan nih skrotumnya bisa tumbuh lebih besar. Nah, kalau pada sini gambarnya tuh tampak dengan genitalia eksternal wanita yang tampaknya normal dengan gonad yang teraba ya, gonadnya tuh bisa teraba di sini di libatan labial, berarti dia kemungkinan ada klitoridismus ya, klitoridismus.
Nah, kalau untuk hasil labnya biasanya kita cek karyotype ya. Jadi ngecek kromosomnya ada gangguan apa enggak gitu kan ya. Biasanya kalau pada 5 alpha redukase defisiensi sama nanti kan pada AIS juga nanti kromosomnya itu bakal normal sih. Jadi kromosom normalnya itu kan XY laki-laki kan ya. Kalau perempuan kan XX kan. Biasanya nanti karyotipnya normal, tapi nanti ada gangguan pada serum testosteronnya ya. Ada gangguan soalnya kadar dihidrotestosteronnya kan turun ya, sehingga kadar testosteronnya tuh bakal meningkat ya gitu, sehingga akan terjadi gangguan sekunder, sehingga akan terjadi genitalnya itu ambigu ya, jadi nggak jelas. Tata laksananya gimana? Tata laksananya kita edukasi pasien kan biasa, dan akan melakukan pemeriksaan karyotyping ya. Kalau beluman ya kita rujuk ya, kemudian kita lakukan terapi hormonal dan pembedahan ya. Terapi hormonal ya, ini terapi hormonal itu untuk memperbaiki enzim 5 alpha redukase defisiensinya biar naik lagi gitu kan, enzimnya ya. Jadi itu ya nih, memperbaiki enzim itu. Kalau pembedahan hati-hati ya, soalnya dia ada kemungkinan tuh ada kriptorkismus ya, jadi ada testis yang teraba di sekitaran daerah inguinal, jadi kita bisa lakukan USG juga. Kalau misalkan beneran ada testis ya di daerah sekitaran inguinal atau kanalis inguinalis, kita bisa lakukan pembedahan agar tidak terjadi kanker testis atau infertilitasnya lebih parah lagi. Oke, ini selanjutnya ke androgen insensitivity syndrome ya, AIS ya. Nah, kalau pada AIS itu patologi dan etiologinya itu disebabkan oleh kelainan genetik ya pada gen reseptor androgennya. Jadi kan kalau androgen itu kan ini ya, dari biasa sih dari GNRH ya, sama kayak kemarin ya GNRH, nanti ke hipotalamus anterior ya, FSHLH kan, FSHLH, nanti FSHLH ya ke testis ya, kalau FSH nanti kan ke sel ini ya, sel Sertoli ya, sel Sertoli kurang sama ABP kan. Kalau LH itu kan nanti ke sel Leydig ya. Nah, kalau pada sel Sertoli, nah juga sih juga bisa gitu sih, FSHLH bisa ke androgen juga kan, androgen nanti juga ujung-ujungnya tuh aktivasi pada sel FSHLH juga sih ya gitu. Nah, kalau karena androgennya turun otomatis kan dia ya gangguan kan pada itunya, pada nanti di testisnya kan terdapat gangguan ya pada androgennya ya, dia androgennya nurun, berarti dia akan terjadi gangguan perkembangan seksual primer maupun sekunder ya. Jadi dia terganggu ya di testisnya ya, hormonalnya, sehingga orang dengan genotip XY tidak responsif terhadap ini androgennya ya. Jadi laki-lakinya itu seperti wanita ya, dan di genitalia eksterna ya, dan dia itu di genitalia eksterna ya kalau pada androgen insensitivity syndrome. Jadi dia bagian internalnya itu masih laki-laki, tapi kalau bagian eksternalnya dia kayak wanita gitu kan gitu. Nah, beda ini kalau misalkan androgen insensitivity syndrome tuh dia pola pewarisannya itu X-linked resesif ya. Kalau tadi itu kan ini ya, ini tadi yang resesif ya, yang autosomal resesif ya pada 5 alpha redukase defisiensi. Kalau misalkan pada androgen insensitivity syndrome tuh dia X-linked resesif. Nah, kalau tipe-tipe aja tuh ada 3 ya, nggak usah ribet ya. Ada yang tipenya komplit, ada tipenya parsial, sama tipenya ringan ya. Ini tiga-tiganya tipenya ringan. Nah, nanti ya udah, nanti kalau di sini sih dicek aja ya dari skalanya gitu kan ya. Ini dari yang paling ringan ya, ini paling ringan, ini yang paling sedang, ini yang sedang, ini yang berat ya. Kalau yang ringan tuh dia ini masih normal kan itunya, genitalianya ya, paling ada infertilitas sedikit lah, sama ada maskulinisasinya ya, lebih kayak pria banget gitu kan ya, dia lebih pria banget ya. Kalau misalkan yang sedang dia udah ada genitalianya udah ambigu ya, udah nggak jelas ini laki atau perempuan kan ya. Nih pun juga udah ada pembesaran pada klitoris ya, atau klitoromegali, jadi dia klitoris ya itu bisa kemudian wanita kan. Dan juga ada itu yang maskulinisasinya itu agak-agak terganggu ya sedikit kan. Nah, kalau udah 7 tuh udah parah banget ya, itu genital wanitanya tuh kelihatan banget ya pada genitalia eksternanya, dengan ada atau tidaknya rambut pubis ya gitu. Nah, untuk komplikasinya hati-hati ya, kalau misalnya ada klitoris atau testisnya tidak terlihat ya pada
androgen insensitivity syndrome ya, karena defek pada androgennya kan itu bisa menyebabkan terjadinya infertilitas ya, infertilitas pertama, yang keduanya tuh kanker testis ya, soalnya terjebak di situ kan, jadi bisa ada gangguan gitu kan, gangguan di testisnya, soalnya nggak jatuh ke skrotum ya. Untuk tanda dan gejalanya ya, yang pertama nih kalau misalkan pada insensitivitas androgen komplit ya, yang ini dia ada riwayat cryptorchismus, atau kita lihat tesnya dia testisnya tuh tidak ke skrotum ya kan, atau testisnya tuh cuma satu doang di skrotum gitu kan ya, testisnya gagal nih ya menuju skrotum, tertahan di pelvis atau di rongga abdomen. Kemudian juga ada spermatogenesis inefektif ya, jadi dia proses pada sel sertolinya ya, jadi sel sertolinya tuh nggak efektif, soalnya kan ada gangguan ya pada reseptor androgennya. Nah itu dia epididymis, vas deferens sama vesicular seminalisasi itu nggak berkembang dengan normal, jadi dia berkembangnya tuh kayak berkembangnya jadi estrogen ya, estrogen. Nah kalau estrogen tuh jadi ini nanti tuba falopi, paling tuba falopi, uterus, cervix, sama vagina ya, vagina rahim. Jadi dia berkembang tuh bukan berkembangnya ke testosteron, malah berkembangnya ke estrogen ya, pada androgen insensitivity syndrome ya. Jadi ini ya perkembangan karakteristiknya tuh seperti perempuan sekunder ya gitu. Kalau pada insensitivitas androgen parsial juga ya, ini penampilan genital eksternalnya tuh bisa bervariasi ya kalau pada tipe parsial ya, jadi bisa kemungkinan ini ya, ini cewek atau cowok juga kan ya. Kalau misalkan ringan ya, kalau ringan sih ya ini ya di sekitaran skor 1 atau 2 ya, paling bisa kelihatan ya ininya ya, genital eksternalnya masih kelihatan ya seperti laki-laki, tapi mungkin ya dia ada hipospadia dikit lah ya, ada hipospadia dikit ya, mungkin di penoskrotal atau di skrotalis hipospadianya, atau di atas kan ya. Jadi sama dia ada maskulinisasinya tuh lebih awal ya pada alat kelamin luarnya. Nah untuk diagnosisnya nggak jauh beda sih pada androgen insensitivity syndrome, tapi agak ada key pointnya ya pada diagnosisnya. Kalau USG ini biasa ya nggak ada rahim, ovarium ya, nggak ada ovarium kan, soalnya dia kan laki ya, biasanya itu paling banyak laki ya, laki sih ya. Kemudian juga ada cryptorchismus ya, pada PF dan USG ditemukan cryptorchismus, atau testisnya tuh berada di abdomen ya, atau di perut, atau di kanalis inguinalis. Wah nih bedanya nih, kalau misalkan androgen insensitivity syndrome, dia lab serumnya pada testosteronnya tuh meningkat serum testosteronnya. Karena kenapa? Karena androgennya nggak bisa dipakai ya, androgennya nggak bisa dipakai, jadi feedback positifnya tuh, jadi sel sertoli sama sel adiknya tuh bakal meningkat ya, jadi FSH-LH bakal meningkat semuanya turut ya, dia bakal meningkat semuanya karena androgennya tuh nggak sensitif ya. Jadi kontrol tubuhnya tuh kayak untuk meningkatkan testosteronnya gimana nih ya, dikencengin gitu kan, jadi dia peningkatan testosteronnya meningkat, tapi di testosteronnya dia normal. Beda sama ini ya, sama yang ini ya, sama yang 5 alpha redukase. Kalau 5 alpha redukase itu dia yang meningkatnya tuh testosteron, tapi di hidrotestosteronnya tuh nurun gitu ya. Untuk tes genetik biasanya karyotyping biasanya didapatkan juga normal ya, normal pada pria ya, normal XY ya, XY pada pria. Tata laksana sama ya, kita rujuk juga dan kita edukasi pasiennya ya untuk melakukan konseling genetik ya, dan lain-lain ya. Kita lakukan terapi pengganti hormon ya, terapi pengganti hormonal. Kalau pada pria kita bisa berikan testosteron lebih banyak ya, kalau misalkan dia lebih ke wanita ya. Kalau wanita kita bisa berikan estrogen ya, agar nanti berkembangnya tuh seperti karakteristik sekunder wanita, tergantung pasiennya nanti. Untuk pembedahannya, kalau misalkan dia dari cryptorchismus harus dibedah ya, harus dibedah untuk diambil testisnya ya, agar mencegah terjadinya risiko kanker ya, itu kanker pada testis. Nah, untuk perbedaannya ini ya, perbedaannya itu kalau pada 5 alpha redukase defisiensi ya, mekanismenya itu sama ya, dia nggak bisa mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron ya, soalnya kan dia sini ya, ini terganggunya di sini kan, jadi dia otomatis kadar dihidrotestosteronnya nurun, kadar testosteronnya bakal meningkat ya. Kalau pada androgen insensitivity syndrome, dia defek pada reseptor androgen ya, jadi dia testosteronnya bakal meningkat ya, karena untuk mekanisme kompensasi ya pada hormonal ya, testosteronnya bakal meningkat. Tapi
dihidrotestosteronnya normal. Kalau genotip dia sama sih, laki-laki juga ya, X juga ya. Kalau pada karyotypingnya ya, pemeriksaan genetiknya normal. Bagian internalnya pada 5 alpha reduktase defisiensi dia normal. Kalau androgen insensitivity syndrome dia gak ada tuh ya saluran reproduksi internal laki-lakinya tuh ya, soalnya dari awal udah kena gangguan kan ya, malah berubah jadi estrogen kan ya, dia kayak malah berubah jadi estrogen ya ininya, karena nggak kuat ya reseptor androgennya untuk berdiferensiasi jadi pria, malah jadi estrogen itunya, hormonnya ya. Nah, bisa kalau pada bagian eksternal ya, masih mendingan 5 alpha reduktase defisiensi, tapi yang tipenya tipe ringan ya. Tapi ya nggak semuanya sih tipe berat ringan ya. Tapi kalau yang menonjolnya tuh dia alat kelamin luarnya tuh feminim ya. Dia bisa karena bisa ambigu juga. Halusnya dia kecil dan ada hipospadia ya, hipospadia penoscrotalis atau lain-lain ya. Pada 5 alpha reduktase defisiensi. Pada androgen insensitivity syndrome dia ada diferensiasi pada sepertiga bagian bawah vagina yang ini tadi ya, yang tuba fallopi, uterus, cervix ya, vagina ya, atau di sekitaran pada perineum pada wanitanya tuh, jadi dia terbentuk tuh ya diferensiasinya pada sepertiga bagian bawah vagina. Soalnya hormon anti Mullerian-nya tuh pada prianya tuh ini ya, itu kan seharusnya kan dihambat ya hormon anti Mullerian hormon itunya ya pada pria, tapi karena dia ada androgennya terjadi gangguan, otomatis anti Mullerian hormonnya tuh jadi dibuka kan, jadi dia membentuk seperti karakteristik wanita ya, jadi dia diaktifasi ya estrogennya gitu, dan menyebabkan gejalanya nih ya sama aja karena penambahan pada anti Mullerian hormon ya. Kalau pada AMH itu anti Mullerian hormon, nanti bisa dilihat sendiri ya. Untuk sekian ya, untuk kali ini sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.